Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Nurhaliza. Nomor induk mahasiswa saya 414-274 dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan melakukan praktikum kimia dasar mengenai yang pertama, penyetaraan reaksi kimia. Di sini saya sudah membuka laboratorium maya, yaitu PET simulation, tentang balancing chemical equation. Nah, berikut merupakan tampilan dari laboratorium mayanya. Di sini ada penyetaraan reaksi kimia mengenai pembuatan amoniak, pemisahan air, dan pembakaran metana. Di bagian atas ini ada tools berupa timbangan dan diagram batang. Yang pertama, saya akan melakukan penyetaraan reaksi kimia tentang pembuatan amoniak. Reaksi kimia dari pembuatan amoniak adalah N2 ditambah H2 menjadi NH3. Reaksi di sini belum setara. Kita harus menyetarakannya dengan menyamakan jumlah dari setiap atom di kiri atau reaktan dengan jumlah dari setiap atom di kanan atau produknya. Di sini jumlah atom nitrogen sudah ada 2, yaitu 2 dikali 1, dan di sebelah kanan jumlah atom nitrogennya baru ada 1. Kita harus menyetarakannya dengan menambah koefisien dari NH3. Jadi jumlah atom N-nya sekarang sudah setara, tetapi jumlah atom hidrogennya belum setara. Di kiri baru ada 2 atom hidrogen, sedangkan di kanan ada 6, yaitu 3 dikali 2. Untuk menyetarakannya, kita harus menambah koefisien H di kiri menjadi 3. Sekarang reaksi dari pembuatan amoniak sudah setara, yaitu N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Yang kedua, saya akan melakukan penyetaraan reaksi kimia mengenai pemisahan air. Reaksi kimia dari pemisahan air adalah H2O menjadi H2 ditambah O2. Kita akan melakukan penyetaraannya sama seperti penyetaraan pembuatan amoniak tadi dengan menyamakan jumlah setiap atom di kiri dengan jumlah setiap atom di kanan. Atom hidrogen di kiri sudah ada 2, di kanan juga sudah ada 2. Sedangkan jumlah atom O di kanan ada 2, tetapi atom O di kiri baru ada 1. Kita harus menyetarakannya dengan menambah koefisien pada H2O. Sekarang jumlah atom O sudah setara, namun jumlah atom H belum setara. Karena jumlah atom H di kiri ada 4, yaitu 2 dikali 2, maka kita akan menyetarakannya dengan menambah koefisien pada atom H di kanan menjadi 2H2. Sekarang penyetaraan reaksi pemisahan air sudah setara, yaitu 2H2O menjadi 2H2 ditambah 1O2. Sekarang yang ketiga, saya akan melakukan penyetaraan reaksi kimia dari pembakaran metana. Reaksi kimia dari pembakaran metana adalah CH4 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Di sini reaksinya belum setara. Kita harus menyetarakannya sama seperti pembuatan amoniak dan pemisahan air tadi dengan menyamakan jumlah setiap atom di kiri dengan jumlah setiap atom di kanan. Di sini jumlah atom C sudah sama, yaitu 1. Lalu jumlah atom H-nya belum sama. Di kiri jumlah atom H ada 4, sedangkan di kanan jumlah atom H baru 2. Kita harus menyetarakannya dengan menambah koefisien dari H2O menjadi 2H2O. Sekarang di kanan jumlah atom H sudah sama dengan jumlah atom di kiri, yaitu 4. Lalu sekarang jumlah atom O belum setara, kita harus menyetarakannya. Di kanan
dapat dihitung jumlah atom O ada 4, yaitu 2 ditambah 2. Sedangkan di kiri baru ada 2 atom O. Kita harus menyetarakannya dengan menambah koefisien dari atom O di kiri menjadi 2O2. Sekarang reaksi kimia pembakaran metana sudah setara, yaitu 1CH4 ditambah 2O2 menjadi 1CO2 ditambah 2H2O. Sekarang untuk praktikum yang kedua, saya akan melakukan praktikum mengenai reaktan, produk, dan zat sisa. Di sini saya sudah membuka laboratorium Maya, yaitu PET simulation tentang reaktan, produk, and leftovers. Pertama, kita akan membuka praktikum yang sandwich. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari laboratorium Mayanya. Di sini ada pilihan cheese, meat and cheese, dan custom. Yang pertama, kita akan melakukan praktikum pembuatan sandwich cheese. Di bagian atas diketahui untuk membuat satu buah sandwich keju dibutuhkan 2 lembar roti dan 1 lembar keju. Nah, bagaimana jika diketahui 8 lembar roti dan 8 lembar keju pada reaktan, maka produk yang terbentuk adalah 4 buah roti sandwich keju dan terdapat sisa 4 lembar keju. Hal ini dikarenakan untuk satu buah sandwich keju dibutuhkan 2 lembar roti dan hanya 1 buah lembar keju. Maka karena pada reaktan terdapat 8 lembar keju dan 8 lembar roti, maka sisanya adalah 4 lembar keju dan produk yang terbentuk 4 buah roti. Nah, lalu sekarang bagaimana jika kita ingin membuat 3 buah roti sandwich keju? Maka untuk membuat 3 buah roti sandwich keju dibutuhkan 6 buah lembar roti dan 3 buah keju. Karena di sini diketahui untuk membuat 1 buah roti keju dibutuhkan 2 lembar roti dan 1 lembar keju. Maka untuk membuat 3 buah roti sandwich dibutuhkan 3 dikali 2 yaitu 6 dan 3 dikali 1 yaitu 3. Nah, percobaan yang kedua yaitu roti sandwich meat and cheese. Di sini diketahui untuk membuat 1 buah roti sandwich meat and cheese dibutuhkan 2 lembar roti, 1 lembar daging, dan 1 lembar keju. Nah, bagaimana produk dan sisa yang terbentuk jika kita memiliki 5 lembar roti, 5 lembar daging, dan 5 lembar keju? Nah, maka produk yang terbentuk adalah 2 buah roti sandwich meat and cheese dengan sisa 1 lembar roti, 3 lembar daging, dan 3 lembar keju. Hal ini dikarenakan untuk membuat 1 buah roti sandwich meat and cheese dibutuhkan 2 lembar roti, 1 lembar daging, dan 1 lembar keju. Nah, karena pada reaktan diketahui terdapat 5 lembar roti, maka produk yang terbentuk adalah 2 buah roti dengan sisa 1 lembar roti. Lalu untuk dagingnya karena terdapat 5 dan hanya terbentuk 2 buah roti sandwich, maka sisanya adalah 3. Begitu juga untuk keju, karena hanya terbentuk 2 buah sandwich, maka sisa dari kejunya adalah 3 lembar. Lalu bagaimana jika diketahui terdapat 8 buah roti, 3 lembar daging, dan 3 lembar keju? Maka dapat kita ketahui
produk yang terbentuk adalah 3 buah roti sandwich meat and cheese dan sisanya adalah 2 lembar roti. Lalu sekarang bagaimana jika kita ingin membuat 3 buah roti sandwich meat and cheese tanpa sisa? Maka karena untuk membentuk 1 buah roti sandwich meat and cheese dibutuhkan 2 lembar roti, 1 lembar daging, dan 1 lembar keju, maka untuk membuat 3 roti sandwich tanpa sisa yaitu dengan 3 dikali 2 adalah 6, maka dibutuhkan 6 lembar roti, dan 3 dikali 1 adalah 3, maka dibutuhkan 3 lembar daging dan 3 lembar keju. Maka produk yang terbentuk akan tepat 3 roti sandwich tanpa sisa. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk praktikum yang molekul ya. Di sini diketahui ada percobaan pembuatan air, pembuatan amoniak, dan pembakaran metana. Yang pertama, kita melakukan percobaan yang pembuatan air. Di sini diketahui jika terdapat reaktan 2H2 ditambah 1O2, maka produk yang terbentuk adalah 2H2O. Nah, bagaimana jika diketahui 6H2 dan 4O2, bagaimana produk dan sisa yang akan terbentuk? Nah, di sini kita tambahkan H2-nya menjadi 6H2 dan 4O2. Nah, di sini dapat kita lihat produk yang terbentuk adalah 6H2O dengan sisa 0H2 dan 1O2. Lalu, bagaimana jika kita ingin membuat 4 air tanpa sisa? Maka, untuk membuat 4 air tanpa sisa, kita di sini kan persamaannya 2H2 ditambah 1O2 menjadi 2H2O. Nah, untuk membuat 4H2O maka dibutuhkan 4H2 dan 2O2. Nah, jadi untuk membuat 4H2O tanpa sisa dibutuhkan 4 molekul H2 dan 2 molekul O2. Selanjutnya untuk pembuatan amoniak. Di sini diketahui persamaan reaksinya 1N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Maka untuk membuat 2NH3 dibutuhkan 1N2 dan 3H2. Lalu bagaimana jika kita memiliki 5N2 dan 5H2, maka produk yang terbentuk akan seperti apa? Nah, di sini untuk 5N2 dan 5H2 dapat diketahui produk yang terbentuk adalah 2NH3 dengan sisa 4 molekul N2 dan 2 molekul H2. Lalu, bagaimana jika kita ingin membuat 2 buah amoniak tanpa sisa? Nah, seperti pada persamaan reaksinya, untuk membuat 2 buah NH3 atau amoniak dibutuhkan 1 buah N2 dan 3 buah H2. Maka pada reaktannya kita butuh 1 N2 dan 3 H2. Nah, jadi produk yang terbentuk akan tepat 2 amoniak tanpa sisa. Lalu yang ketiga, pembakaran metana. Di sini persamaan reaksinya, jika di sebelah kiri atau reaktannya terdapat 1CH4 ditambah 2O2, maka
Di sebelah kanan atau produknya akan terbentuk 1 CO2 ditambah 2 H2O. Nah, bagaimana jika diketahui pada reaktan terdapat 6 buah CH3 dan 6 buah O2? Maka produk yang terbentuk adalah 3 buah CO2 ditambah 6 buah H2 dan sisanya 3 buah CH3 dan 0 O2. Lalu bagaimana jika kita ingin membuat 1 CO2 dan 2 H2O tanpa sisa? Maka kita memerlukan 1 buah CH4 dan 2 buah O2. Jadi untuk membuat 1 buah CO2 dan H2O tanpa sisa, kita memerlukan 1 molekul CH4 dan 2 O2. Baiklah, sekian video praktikum saya mengenai penyetaraan reaksi kimia dan reaktan produk dan zat sisa. Terima kasih sudah menonton. Bila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.